Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel CSR640, channel seputar Satria FU. Ada beberapa orang yang bertanya di komen, apakah ganti klep baru harus di-skir lagi atau di-skur lagi? Jawabannya ya tergantung ya. Tergantung apakah harus di-skir lagi atau enggak. Nanti saya bahas. Soalnya ini terkait dengan kerenggangan atau celah SIM klep ya. Oke, simak terus bro. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu ya apa fungsi dari klep dan sitting klep di sini ya. Saya sengaja jelaskan lebih mendasar biar para pemula juga tahu, bro. Pada payung klep di sini ada sudut ya. Ada sudut, namanya ini sudut klep di sini. Ini fungsinya untuk menutup celah kompresi ya, menutup celah kompresi. Nah, nutupnya ke sini, bro. Ini namanya sitting klep. Jadi ini kalau dianalogikan sebuah benda rata menekan benda rata lagi. Jadi seperti inilah, seperti kaca dan kaca dirapetin. Nah, harus seperti itu ya, harus kedap. Nggak boleh ada luka atau ada goresan di sini. Di sini juga sama, bro. Nah, kalau ada pertanyaan apakah ganti klep baru harus di-skir lagi? Itu tergantung ya, tergantung kondisi. Misalnya kita beli klep baru nih, beli klep baru. Kita jangan langsung menyekir ya. Soalnya pendapat saya pribadi nih ya, menyekir klep itu harus sejarang mungkin bro. Aslinya harus sejarang mungkin. Nanti saya jelaskan alasannya kenapa ya bro ya. Nah, ketika kita beli klep baru, kita coba pasang dulu bro. Pasang dulu, lalu kita coba masukin bensin ke sini. Apabila tidak ada rembesan di sini, maka tidak usah di-skir bro. Langsung pakai aja. Kecuali ada rembesan, baru kita skir lagi. Nah, kenapa sih kita harus sejarang mungkin menyekir? Jadi menyekir itu harus keadaan darurat ya. Apabila benar-benar bocor, baru di-skir. Soalnya gini bro. Biasanya ya, penyebab klep bocor ini dari kerak ya. Dari kerak hasil pembakaran, jadi seperti ini bro. Ini kan klep buka tutup seperti ini ya. Nah, biasanya ketika hasil pembakaran serbuk-serbuknya gitu, ketika ini membuka, hasil pembakaran ini kedorong keluar, maka biasanya kebetulan ketika ini menutup, jadi si kotorannya, si keraknya itu nempel ya bro ya, nempel di sitting klep, tertekan oleh klep. Nah, seperti ini. Nah, kalau klep in biasanya itu karburator yang suka tidak pakai filter ya, tidak pakai filter udara. Biasanya ada debu-debu atau pasir-pasir kecil masuk ke karburator, masuk ke ruang bakar. Nah, itu juga bisa kebetulan ketika klep membuka, ketika debu melewati masuk, maka akan tertekan sama klep ya, kebetulan tertekan sama klep. Jadi bayangkan aja bro, seperti pasir ya atau kerak dari pembakaran nempel di sitting klep, tertekan sama ini, maka lama-kelamaan akan jadi luka ya. Bisa lukanya di sini atau bisa lukanya di sitting klepnya. Nah, meskipun lukanya kecil, misal ada luka di sini ya, ada goresan di sitting klepnya. Meskipun 0, sekian milimeter, tetap aja kita harus menyekir ini meratakan semua ya, meratakan semua. Misalnya lukanya 0,1 mm atau 0,2 mm. Ini harus menggerus sekelilingnya lebih dari 0,2 mm. Maka akan terjadi keborosan pada sitting klep. Nah, kerugiannya apa aja sih ketika kita sering menyekir klep? Pertama, jika sitting klep aus ya, semakin dalam semakin aus, maka si payung klep akan semakin naik. Nah, dampaknya celah klep akan semakin rapat. Nah, jika celah klep semakin rapat, otomatis kita harus mengganti ketebalan SIM yang lebih tipis lagi. Masih mending kalau ketebalan SIM yang dipakai itu masih tebal ya, masih ukuran 200 atau minimal 180 ya. Tapi banyak yang terjadi ketika celah klep rapat atau terlalu rapat, nah ternyata ketebalan SIM yang dipakai itu sudah di bawah 150. Maka itu akan percuma ya. Soalnya kalau ketebalan SIM di bawah 150 itu pasti tenggelam pada retainernya, pada dudukan SIM-nya ya. Jadi kalau tenggelam itu otomatis si tapet SIM tidak akan menekan SIM-nya sendiri bro. Jadi justru akan menekan si retainernya bro. Sudah saya jelaskan di video yang ini nih.
Kalau yang belum nonton bisa lihat, linknya saya nanti masukkan di deskripsi ya. Jadi untuk Ksatria FU, ketebalan SIM klep itu minimal ya 150 mm atau 1,50 mm ya, itu minimal ketebalan. Kalau sudah di bawah itu udah nggak bener lah, harus ganti klep atau ganti seating klep. Nah itu kerugian yang pertama. Nah kerugian yang kedua, ketika kita harus ganti seating klep, ini ribet sekali bro. Ini harus dibuka dulu, di alasnya dibuka, lalu kita beli mentahannya seating klep, lalu dipasangkan lagi, lalu kita buat sudut lagi bro, sudut lagi di sininya, di cutting ya. Jadi intinya kita harus pergi ke tukang bubut lah, pokoknya ribet lah. Nah itu alasan kenapa skir klep harus sejarang mungkin. Jadi maksud saya ketika kita beli klep baru, terus dicoba ya, dites pakai bensin, ternyata tidak ada rembesan, bagus ya, langsung klop gitu ya. Nah itu nggak usah di skir lagi bro, sayang. Kalau di skir lagi nanti seating klepnya aus, makin habis, dan klepnya yang baru juga nanti makin habis ya. Jadi sayang lah, mending nggak usah di skir kalau memang tidak ada rembesan bro. Oke, sekian video singkat dari saya, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan di komen ya, nanti insya Allah saya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.